Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya teman-teman Enjang Aljabar. Kali ini kita akan review, kita akan bahas kekurangan dan kelebihan motor PCX 160 teman-teman. PCX 160 ada kekurangan dan ada kelebihannya. Namun sebelum kita mulai pembahasan di VCX 160, kepada seluruh penonton, teman-teman yang menonton video ini, saya doakan mudah-mudahan digampangkan semua urusannya, mudah-mudahan digampangkan semua kesusahannya, mudah-mudahan yang belum mendapatkan pekerjaan bisa mendapatkan pekerjaan, dan yang sudah mendapatkan pekerjaan tercapaikan semua cita-citanya. Untuk yang bertani, mudah-mudahan diberkahkan taninya. Untuk yang berdagang, diberkahkan dagangnya. Untuk yang pergi ke kantor, mudah-mudahan diberkahkan ke kantornya. Apapun pekerjaannya, mudah-mudahan diberkahkan dan tercapai segala cita-citanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan. Oh, jangan lupa teman-teman, untuk yang nonton video ini yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, karena subscribe itu gratis teman-teman. Silahkan, kita akan review 1-2 motor PCX, kekurangan dan kelebihannya. Oke teman-teman, langsung saja cekidot, kita langsung ke videonya teman-teman. Di sini kita punya 2 sampel motor VCX tahun 2023 dan tahun 2024. Di sini kita punya sampel sebagai contoh untuk kekurangan dan kelebihannya apa saja teman-teman. Di sini kita punya tipe PCX-nya yang tipe CBS dua-duanya teman-teman. Untuk yang putih 2024, untuk yang merah di tahun 2023. Kelebihan yang pertama untuk di motor PCX mau semua tipe ya teman-teman, mau tipe yang lama, mau tipe yang new, ataupun tipe yang terbaru sekarang yang di depannya sedikit berbeda, sudah ada mulai perbedaan, dan di sini juga sudah tertutup. Nah, kelebihannya PCX itu semuanya sudah menggunakan remote keyless teman-teman. Semuanya sudah menggunakan remote keyless. Jadi mau apapun itu tipenya, mau tipe lama, mau tipe CBS, mau tipe ABS, ataupun tipe yang road sense, yang terbaru, yang burgundy, yang merah teman-teman, semuanya menggunakan remote keyless. Sudah dipastikan untuk menggunakan remote keyless, ini keamanannya lebih terjaga teman-teman, terhindar dari pembobolan kunci T karena sudah menggunakan remote. Jadi di sininya seperti ini teman-teman, tinggal ditekan dan bisa langsung diputar. Nah, ini lebih aman teman-teman, menggunakan kunci remote keyless ini lebih aman dari pembobolan kunci T teman-teman. Nah, jadi sudah seperti itu. Yang kedua, kelebihan dari motor VCX ini dari Honda, diberi 2 kunci langsung teman-teman. Jadi kuncinya kita punya 2 ganda untuk cadangan. Nah, ini kuncinya, ini menggunakan cover teman-teman, yang ini belum pakai cover, jadi masih orsinilan. Nah, di sini kita punya 2 untuk seluruh motor Honda. Untuk yang remote keyless pasti dibekali dengan 2 remote keyless teman-teman. Dan juga klip pembuka joknya ada 2. Lebih mudah diaplikasikan karena penggunaannya di sini dekat kunci teman-teman, pembukaannya. Berbeda dengan untuk yang dari Yamaha teman-teman, dibukanya biasanya dari bawah ban di sini, di bagian yang suka kotor. Nah, di sini juga untuk barcode-nya teman-teman kita dapat 2, apabila lupa ataupun hilang, nanti barcode ini bisa berguna sekali teman-teman. Jadi kelebihan yang kedua, kuncinya diberikan ganda, berbeda dengan motor yang NMAX teman-teman ataupun XMAX atau yang lainnya. Kalau dari Yamaha, kalau kunci keyless-nya hanya diberi 1 rata-rata teman-teman. Nah, untuk di motor Honda VCX dan juga Vario 160, Vario 150, rata-rata untuk keyless kuncinya diberi 2 teman-teman. Nah, seperti itu. Itu kelebihan yang keduanya. Untuk yang kelebihan ketiga, dari segi cc teman-teman, dari segi cc yaitu PCX itu sudah 160 cc ya. 160 cc sudah dipastikan tenaganya sangat jos sekali. Untuk tenaga pasti tarikannya lebih enteng dan juga sangat bertenaga teman-teman, apalagi kita menggunakan bahan bakar ron yang di atas 90-an ke Pertamax atau Pertamax turbo ya teman-teman. Sudah dipastikan nanti tenaganya akan lebih terasa lagi teman-teman. Selain itu juga kelebihan dari motor PCX itu kebanyakan warna glossy teman-teman. PCX untuk warna glossy kebanyakannya jadi lebih mudah untuk dibersihkan. Berbeda dengan warna yang warna doff, karena warna doff lebih harus
banyak perawatan, berbeda dengan yang warna glossy. Warna glossy itu lebih mudah untuk perawatan, mudah dibersihkan, dan lebih mudah untuk mengkilap teman-teman. Itu kelebihan dari motor PCX yang ketiganya. Untuk yang kelima, suspensi untuk dari motor Honda ini sudah tidak diragukan lagi teman-teman, sangat empuk sekali. Dari Honda itu sudah terkenal untuk suspensinya sangat empuk, mau itu motor PCX, mau motor Scoopy ataupun yang lainnya, suspensi di motor Honda itu empuk-empuk teman-teman. Di sini juga di belakang untuk tipe CBS teman-teman belum menggunakan tipe yang tabung. Untuk yang Rodsen yang burgundi yang merah tipe tertinggi teman sudah menggunakan yang tabung yang lebih bagus lagi. Tapi yang ini juga lebih suka teman-teman, sudah lumayan enak. Nah itu kelebihannya. Untuk yang kelebihan selanjutnya di bagian velgnya juga teman-teman, di sini meskipun part oriannya velgnya di sini VCX sudah ganteng full teman-teman, mantap sekali. Nah ini untuk tipe CBS teman-teman ada perbedaan untuk di segi cakramnya. Di sini kalau ABS nanti ada sensor untuk ABS-nya teman-teman, karena sensor ABS-nya terletak di rem di depan. Nah ini juga tipe CBS yang putih teman-teman, yang tipe CBS-nya tidak menggunakan sensor ABS di sini. Nah nanti kalau tipe yang ABS di sini ada sensor ABS-nya teman-teman, untuk perbedaannya dari segi depan. Itu untuk kelebihan-kelebihan dari motor PCX-nya. Untuk kekurangannya mungkin di motor PCX ini rata-rata pengguna mengeluhkan ada suara geredek-geredek di bagian CVT teman-teman. Itu dikarenakan kekurangan pertama, suka ada geredek di bagian CVT dikarenakan ada kotoran-kotoran yang masuk di bagian kiri di sini teman-teman. Tapi tidak semuanya, rata-rata orang yang suka merasakan geredek itu yang kurang membersihkan kebersihan di bagian kirian teman-teman, karena kalau bersih rata-rata tidak terasa. Nah itu yang pertama kekurangannya. Yang kedua, suspensi suka ada jeduk mungkin ya teman-teman, karena terlalu enteng, karena terlalu nyaman, terlalu empuk ya teman-teman, jadi kadang-kadang suka ada jeduk di suspensi PCX. Itu menurut para pengguna teman-teman, tapi menurut saya belum pernah merasakan seperti itu. Justru kalau saya merasakan di bagian jalan-jalan yang sedikit tidak rata, seperti di depan saya di sini teman-teman, jalannya agak sedikit kurang rata karena belum di hot mix teman-teman ya. Suspensi dari PCX itu lebih terasa empuk kalau dibandingkan dengan Yamaha teman-teman ya. Ya untuk PCX itu lebih terasa lebih empuk. Yang ketiga, untuk kekurangan dari PCX itu kadang-kadang menurut teman-teman yang sudah berpengalaman, katanya body covernya itu sangat rapuh teman-teman. Di sini tuh cover bodinya sangat rapuh. Tapi kalau untuk kerapuhan mungkin setiap motor juga berbeda-beda, karena dari bahan, kalau emang terjadi kecelakaan rata-rata semuanya juga pasti rusak teman-teman ya. Tapi menurut teman-teman yang sudah berpengalaman katanya, tapi saya juga belum tahu, katanya lebih rapuh. Tapi mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan keselamatan dalam berkendara, tidak mengalami kecelakaan apapun, tabrakan dan lainnya. Mudah-mudahan motor yang kita miliki itu awet dan kita selamat di jalan teman-teman. Untuk yang selanjutnya, kekurangan dari PCX itu spare part mahal dibanding dengan Vario atau yang lainnya. Katanya menurut lihat dari harga-harga ya di Astra Honda, untuk spare part dari Yamaha itu sedikit lumayan dari spare part dari PCX itu sedikit mahal-mahal katanya teman-teman. Untuk kekurangan yang lainnya juga, yang kelima, kadang-kadang cover di tutup bensin ini suka ada macet teman-teman. Nah kita cek ya di sini apakah macet ya. Tapi di sini lancar teman-teman. Katanya kalau yang di video-video selanjutnya sebelumnya, kalau cover di PCX itu, cover untuk buka bensin di PCX itu kadang-kadang suka macet. Kita coba ya cek. Nah tapi di sini tidak teman-teman. Apakah mungkin ini masih baru atau apa ada faktor lain yang bisa membuat ini macet teman-teman? Saya tidak tahu. Tapi menurut dari komentar dari teman-teman, kalau di cover bensin ini kadang-kadang suka macet. Padahal kalau di sini ada kemacetan teman-teman, di sini sudah disediakan karet ya. Ada karet untuk safety tool di bawah, bisa digunakan itu teman-teman untuk mengganjal di bagian bawah ini. Nah seperti ini ada karet. Nah
Nah, karet ini tuh bisa digunakan seperti di video saya sebelumnya, bisa digunakan di sini, tinggal dipasangkan nanti supaya ada bantalan di sini, tidak kekuatan untuk mendorong ke atas. Jadi kalau misalkan macet, kita tinggal gunakan saja karet ini untuk membuka, agar lebih gampang membuka tangki ini teman-teman. Nah seperti itu. Kekurangannya untuk di PCX 160 teman-teman, rata-rata yang dikeluhkan itu stepnya di sini ada yang suka dol. Nah di sini masih bagus teman-teman, tapi kebanyakan kata-kata dari para pengguna ini tuh suka dol teman-teman, sininya gampang dol sekali. Dan yang ini juga masih bagus, yang ini juga bagus, kiri kanan masih bagus teman-teman. Nah apakah review dari teman-teman betul kalau emang step dari ini gampang rusak atau seperti apa? Silahkan tinggal komentar saja teman-teman. Bagaimana? Nah, apakah seperti ini ya teman-teman? Jadi mungkin maksudnya seperti ini ya. Nah, ininya bukan rusak tapi kebantalannya ke bawah teman-teman. Nah, tapi ini not bad sih teman-teman, masih bisa digunakan, gak apa-apa karena hanya cantolannya saja yang lepas teman-teman. Nah, maaf. Nah, yang ini nih. Mungkin cukup sekian itu yang bisa saya sampaikan teman-teman untuk kekurangan dan kelebihan dari motor PCX 160 cc teman-teman.